Sorry saya ketinggalan ininya. Oke. Haleluya. Masih kurang kencang. Haleluya. Puji Tuhan, panas memang ya. Oke. Saya minggu kemarin saya lihat-lihat waktu. Biasa kan kalau udah habis Natal pasti banyak foto ya. Jadi buka WA malam-malam tuh udah ya, karena hari Minggu kemarin itu saya sibuk banget, tapi malam-malam saya sempetin untuk lihat-lihat foto dan saya terkesan dengan foto ini. Ya, luar biasa. Di tahun ini kita bisa ada drama youth, ya bisa ada performance dari youth. Dan dengan melihat ini pun saya mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan lewat drama ini, ya, tentang kelahiran Yesus, karena masih Christmas juga ya. Oh sorry, esnya jatuh di bawah. Oke, ya jadi kalau minggu kemarin kita sudah lihat dramanya ya, dipentaskan oleh anak-anak youth secara simple, secara ya juga ada lucunya ya. Dan kita bisa mendapatkan gambaran tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Dan di sini mereka mencoba menampilkan ada 3 raja, ya, ada Maria, ada Yusuf, dan malah ada mobil lagi, ya. Orang Majus zaman now. Ya, kalau zaman itu kan mereka harusnya naik unta ya, jalan kaki dan naik unta atau bisa juga keledai. It's okay, just for fun. Ya, jadi setiap tahun ya, di seluruh dunia setiap umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merayakan Natal ya. Dan di YouTube di mana-mana pasti udah ya heboh tentang Natal. Di mall-mall, toko-toko, pabrik-pabrik ya, itu pun terus ya menggunakan untuk pemasaran produk-produknya untuk mencari keuntungan di masa Natal. Nah, padahal kalau kita kembali melihat, mengingat tentang Natal itu kembali kita harus menyadari bahwa di Natal itu ada satu pernyataan kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, di Yohanes 3:16 kita boleh lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga diberikan anaknya yang tunggal. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Bagi orang yang mau menerima dia sebagai juru selamat. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini satu hal yang luar biasa ya. Karena kalau kita lihat betapa bobroknya hidup manusia. Bahkan kalau saya suka lihat kesaksian-kesaksian di YouTube ya, begitu banyak penjahat-penjahat yang kaliber, penjahat-penjahat yang dari kecil mereka udah benar-benar jahat hidupnya. Masih, kalau boleh dibilang mereka masih teenager, 12 tahun, 13 tahun, udah benar-benar jahat ya. Hidupnya udah porak-poranda. Tetapi ketika mereka mengalami kasih Tuhan, hidup mereka diubahkan, hidup mereka mengalami satu pemulihan. Mereka dijamah Tuhan, bahkan begitu banyak ya, kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan mereka menjadi alat-alatnya Tuhan. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika mereka kecil, kalau boleh dibilang mereka tidak punya masa depan. Mereka tidak punya pengharapan. Hidup mereka mungkin ada di penjara ya, ada penjara youth. Saya beberapa kali dengar kesaksian-kesaksian ya. Masih muda, masih belasan tahun mereka ada di penjara karena kenakalan mereka. Mereka sudah terlibat dengan drugs, dengan ya merampok orang, macam-macam ya, membunuh. Ya, tapi akhirnya Tuhan menjamah mereka sehingga mereka bisa diselamatkan, mereka menjadi alatnya Tuhan. Nah, kembali lagi di Natal ini ya, ketika kita melihat drama kemarin, di situ diperlihatkan bagaimana orang Majus ya, mereka memperlihatkan bagaimana orang Majus mencari
bahwa ada seorang raja yang lahir. Mereka mencari Yesus, ya, bayi Yesus yang lahir, yang mereka sebenarnya tidak tahu di mana tempatnya. Mereka hanya melihat bintang, ya, sampai mereka harus bertanya-tanya. Ke saya pun ditanyain, ya, ya, dan itu luar biasa sekali, ya. Mereka mencari. Nah sekarang saya ingin bertanya, saya discuss dengan Korusti, ya. Korusti bilang, Tuhan itu kan sudah maha hadir. Roh Kudus sudah ada di hidup kita. Ya. Roh Kudus, saya ingin tanya, ada gak yang merasa bahwa Roh Kudus gak ada di hidupnya? Ada ya, berarti semua mengakui bahwa Roh Kudus ada di hidup masing-masing, ya. Nah, kalau Roh Kudus ada di hidup kita, perlukah kita mencari Yesus? Perlu enggak? Perlu enggak, Mas Ardi? Perlu. Perlu cari Yesus, ya. Kan udah ada di hati kita. Rohnya Tuhan ada di hati kita. Gimana Mas? Ya, Roh Kudus itu kan rohnya Yesus, berarti ada di hati kita. Ya, gimana yang lain? Gimana yang lain? Pada diam nih. Iya, Yesus ada di hati kita selalu. Jadi perlu gak kita cari Yesus? Gak perlu? Perlu apa tidak? Siapa yang perlu? Perlu tiap hari. Siapa yang gak perlu? Ragu-ragu. Oke, ya. Tanya sama itu Google. Tanya AI. Ayo coba buka AI, perlu nggak? Kata Google, perlu nggak kita cari Yesus? Kan Yesus sudah dikatakan Tuhan itu omnipresent. Omnipresent itu berarti dia ada di hidup kita. Ya. Intinya walaupun dia ada di hidup kita, tapi kita tetap harus mencari dia. Saya memberi contoh. Di rumah, Levi itu kalau dengar suara saya, dia pasti cari saya. Dia langsung ngerangkak, sekarang udah bisa ngerangkak, ya. Dia tahu dia satu rumah dengan saya, ya. Tapi dia selalu mendekat, ya. Dia mau mendekat dengan saya, dia mau cari saya, dia mau saya peluk dia, ya. Sama waktu kita dengan Tuhan juga. Kita tahu bahwa Tuhan ada di hidup kita, tapi kita cari dia enggak? Kita menganggap dia enggak hadir di hidup kita. Ya. Kita perlu cari lawatannya, kita perlu cari jamahannya, kita perlu cari komunikasi dengan Tuhan, kita perlu cari intimasi dengan Tuhan. Walaupun Tuhan ada di kita, kayak saudara suami istri di rumah, ya. Kalau saudara diam-diaman, nggak perlu tahu dia ada di situ, nggak usah komunikasi, nggak usah apa, udah pada tahu sendiri lah, lu mau ngapain, mau makan, udah lu sendiri. Itu enak gak? Ya. Itu bukan family namanya, ya. Sama kita dengan Tuhan juga gitu. Kita perlu mencari relasi, ya. Kita perlu mencari hubungan kita untuk semakin dekat. Kita perlu mencari hikmat dari Tuhan. Kita perlu mencari kekuatan. Setiap hari kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh pimpinannya. Kita butuh penyertaannya. Kita butuh mencari tahu kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau cari tahu ya bagaimana kita mencari Tuhan. Kita mau belajar ya dari orang Majus. Kita belajar dari orang Majus nih. Ya. Orang Majus kalau kemarin diperlihatkan itu ada 3 kan. Di gambar-gambar juga saya cari-cari itu banyak sekali. Ya dari sekian semuanya itu rata-rata pokoknya semua 3. Ya, 3 orang Majus. Padahal di Alkitab nggak ditulis kalau 3 jumlahnya. Ada nggak ditulis 3? Nggak ada. Tapi orang tulisnya orang selalu memperlihatkannya 3.
Ya, 3 ini mungkin sebagai representatif dari pemberian mereka, emas, kemenyan, dan mur, ya. Tapi kalau saya coba pelajari, saya coba cari tahu ya, berapa sih orang Majus yang datang saat itu? Nah, ada yang bilang kalau saat itu dari East, ya, dari pengajaran-pengajaran yang kuno, ya mereka bilang itu kemungkinan ada 12 orang. Ada lagi yang bilang kalau mereka raja, biasanya raja itu bawa gerombolan, ada yang bawa makanan, ya, belum lagi bawa tenda, ya, belum lagi bawa macam-macam, ya. Dan mereka ini orang-orang yang luar biasa, ya. Nanti saya jelasin, ya. Kita mau baca dulu ayatnya. Nah, kita baca sama-sama di Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan ini kayaknya ketutup ya. Dan kami mau datang menyembah dia. Ini kayaknya ketutup. It's okay. Kenapa ya ketutup ya? Kalau di saya sih enggak nih. Kami datang untuk menyembah dia, ya. Oke, it's okay. Jadi di sini orang Majus datang, ya. Mereka datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus, katanya ya. Nah, kita mau lihat siapa sih orang Majus ini? Orang Majus, kalau kita lihat di kamus, itu artinya wise man, atau magi atau magos, atau magoi, ya bahasa aslinya magoi. Mereka ini bukan orang Yahudi, mereka bukan keturunan dari Abraham, ya maksudnya bukan dari bangsa Israel. Ya mereka dibilangnya kemungkinannya itu dari Babylon, ya dari Persia, yang sekarang mungkin Irak atau Iran, ya. Dan ini kalau kita lihat di Alkitab, itu ada di kitab Daniel. Daniel 2 ayat 48 itu ada pembahasan, kalau kita baca cerita Daniel kan waktu rajanya mimpi, dia kan panggil orang-orang ahli nujum dibilangnya. Orang-orang pintar untuk mengartikan mimpinya dia, tapi mereka nggak bisa. Sampai akhirnya Daniel saat itu bisa mengartikan mimpi raja dan Daniel diangkat menjadi leaders dari orang-orang Magoi saat itu ya, dari orang-orang Majus, dibilangnya orang-orang Majus saat itu. Jadi orang Majus ini dinamakan dari Babylon ya, Chaldeans. Mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang seperti guru, pengajar ya. Mereka pun kemungkinan dibilang mereka sebagai astronomi atau astrologi ya. Karena mereka tuh menyelidiki bintang. Mereka pintar matematik, physicians ya dibilang ya, interpreter's dream, mereka bisa mengartikan mimpi. Dan mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa, mereka dihormati pada zaman itu ya. Di negaranya itu mereka sangat dihormati. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Kita mau lihat selanjutnya. Kenapa mereka mau mencari Yesus ya saat itu? Mereka melihat bintang dan pasti mereka sebelum mereka berjalan pasti mereka juga menyelidiki. Ini menurut saya mikir-mikir ya. Karena nggak mungkin kan lihat terus langsung itu. Mereka pasti discuss dulu nih. Kan bukan cuma satu orang datangnya. Karena di Alkitab itu kan plural. Kalau kita lihat di bahasa Inggris itu lebih dari satu, ya. Pasti mereka. Nah, kalau kemarin itu kan ada namanya, ada Gaspar, Meloiki sama Beltasar ya kalau nggak salah tuh mereka bertiga ya. Padahal di Alkitab nggak ada namanya, cuman ya ya dari negara-negara itu mereka memberi nama ya, mereka bilang ada 3 orang dan dikasih nama ya, padahal nggak ada namanya di Alkitab nggak ada ya. Dan pasti mereka tuh anggaplah itu benar ya bahwa mereka punya nama. Anggaplah ya oke Gaspar sama si Beltasar. Kamu lihat nggak bintang itu ya?
Itu bintang luar biasa. Nah kalau saya lihat dari sejarah, dari secara ilmu katanya itu ada pertemuan yang persis sekali antara Jupiter dan Neptunus kalau nggak salah ya, 2 bintang besar. Tapi sebenarnya itu tidak, ya, karena salah satu ahli perbintangan di zaman 4 Masehi, dia mengatakan bahwa itu adalah satu bintang yang luar biasa dan itu adalah Shekinah, the glory of the Lord. Nah, jadi orang Majus ini berbicara, itu bintang luar biasa, pasti mau menyatakan sesuatu dan mereka melihat, mereka mengartikan bahwa itu ada seorang raja. Oke, kita lihat yuk. Karena saudara-saudara ya, kalau kita balik lagi ke sejarah dari bangsa Israel itu mereka sempat ada di dalam pembuangan di Babylon. Daniel itu ada di Babylon. Ya. Ezra, Nehemia, mereka ada di Babylon saat itu. Dan Daniel kan dia masuk di kerajaan. Dia masuk ke istana raja, dia termasuk orang pintar dan dia sebagai leader seperti tadi saya katakan, dia leadersnya orang Majus. Dan di situ saya percaya bahwa Daniel saat itu sebagai orang percaya kepada Tuhan, dia pun menceritakan ya sesuatu. Karena di Daniel nanti ini juga ketutup nih ya. Kenapa ya ketutup ya ayatnya ya? Ada catatan ya, catatan kaki ya. Sedikit note saya masukin ya. Itu di Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Di situ Daniel menyatakan nubuatan tentang kelahiran seorang raja. Dan ini pasti Daniel cerita ya, dan ada pasti di library-nya ya, pasti ada di perpustakaan. Kan apa-apa semua zaman dulu itu ditulis ya, dibikin arsip, ada arsipnya semua. Semua ditulis, dimasukin di gudang tempat penyimpanan arsip. Nah Daniel pernah bernubuat tentang kelahiran seorang raja. Kemudian kalau kita lihat lagi di Bilangan 24 ayat 17. Itu pun ada nubuatannya tentang kelahiran seorang raja. Saudara bisa cari kalau mau di Google tentang nubuatan ya, tentang kelahiran Yesus itu ada. Terus di Mazmur 72 ayat 10 sampai 11 ya, ayat 10 sampai 11 itu ada. Dan saya percaya saat itu orang Majus itu mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Oke, pasti ya ini yang lahir luar biasa. Yuk kita lihat. Yang lahir ini benar-benar hebat. Karena kalau kita baca di Daniel, coba ada nggak yang dapat di Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Bisa tolong baca nggak? Buat pernyataan aja ya. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ada yang dapat tolong dibaca dengan keras. Ditayangin ya. Oke, saya baca deh ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Selanjutnya, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, sampai 27. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi ini juga nubuatan tentang akhir zaman, tentang pembangunan bait Allah. Karena waktu bangsa Babylon menyerang bangsa Israel, mereka merusak
bait Allah ya, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, tapi akhirnya dibangun kembali waktu zamannya Esra, zamannya Nehemia ya. Raja di Babylon itu mereka menyuruh untuk kembali membangun Yerusalem, tapi akhirnya ya sempat juga gak selesai, sempat diserang lagi, dan akhirnya yang terakhir kalau tidak salah Herodes ya yang membangun juga kembali, membenarkan kembali ya bait Allah. Jadi anak yang lahir pada saat itu adalah anak yang luar biasa. Oleh sebab itu orang-orang Majus itu begitu kepingin, mereka mau datang, mereka katakan bahwa kami mau datang untuk menyembah. Ya. Karena mereka melihat anak ini anak yang luar biasa, dan itu pun sudah dinubuatkan bahwa raja-raja akan datang untuk menyembah. Dan orang Majus mereka bersiap-siap, mereka datang. Ya. Bersama-sama ya, satu gerombolan mereka datang, mereka mengadakan perjalanan. Nah, kalau kita lihat ya, kita belajar dari orang Majus ini, mereka mencari Tuhan. Ada satu intensitas, ada satu kesungguhan, ada satu keseriusan. Jadi kita belajar, pertama ya, mereka sangat serius mencari anak ini. Yang katanya akan menjadi raja. Nah, ini saya dapat gambar ya, mereka bergerombolan, ya, bahkan ada guard. Karena apa? Ya, perjalanan itu ternyata sangat panjang. Kalau mereka naik unta, ini saya ingin kasih tahu dulu gambaran perjalanan orang Majus ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana susah dukanya orang Majus itu waktu mereka mau datang mencari Yesus. Kalau mereka jalan santai ya bersama dengan unta itu jalannya 13 sampai 16 km per jam. Ya, itu perjalanan berjam-jam ya, jalan santai. Kalau kecepatannya maksimal dia berlari itu bisa 65 km per jam. Ya, kayak di Campbelltown lah kurang lebih ya. Itu kecepatannya. Dan kalau dia berlari jarak dekat itu bisa 40 km per jam. Jadi gak bisa speeding sampai 100 km. Kalau kita di M5 kan bisa 100 km, 110 ya. Tapi unta hanya paling cepat 65, itu pun kalau berlari ya. Dan gak mungkin kan berlari terus ya. Nah kalau kita lihat lagi ya, ini ya orang-orang Majus ini luar biasa sekali. Mereka berjalan dengan iman loh. Karena apa? Perjalanan itu sangat jauh dan lama. Di Esra 7 ayat 9 ya. Waktu zamannya Esra ini dia dari Babylon dia diutus kembali ke Yerusalem untuk mengadakan pembaruan bait Allah ya, pembangunan bait Allah. Dan itu makan waktu 4 bulan. Kalau saudara-saudara baca di Esra 7 ayat 9 itu dikatakan dari tanggal 1 bulan pertama itu, dan mereka tiba pada tanggal 1 bulan yang kelima, berarti 4 bulan. Nah saya coba Google lagi, cari jaraknya antara Babylon ke Yerusalem itu berapa, ke Bethlehem. Itu sekitar 1.300 miles sampai 1.700 ya. 1.300 itu dikatakan itu lurus, nggak belok-belok. Nah itu kan tapi ada sungai, ada bukit, dan mereka kan harus menghindar, harus belok-belok. Akhirnya jatuh-jatuhnya bisa sampai 1.700 mile atau 2.735,885 kilometer. Makan waktu 4 bulan. Kemarin siapa yang ngobrol ya? Kim ya, ngomong. Dari Indo sampai ke Sydney lama sekali, berjam-jam, itu baru ukuran jam, belum berhari-hari. Nah ini 4 bulan, tahan gak coba? Naik unta lagi, bukan naik pesawat, bukan naik cruise. Ya, kalau naik cruise enak, ya sampai malam kita masih bisa makan. Kita masih bisa eng-eng ya. Menikmati apa, mau nonton kek, mau berenang kek, mau ngapain kek, bisa. Tapi ini naik unta. Betapa luar biasa orang Majus itu. Mereka meninggalkan kenyamanannya. Mereka meninggalkan keluarga, mungkin kalau yang sudah berkeluarga ya, meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Mungkin juga kalau yang sudah punya anak, dia meninggalkan anaknya. Untuk apa?
untuk mencari raja yang baru lahir itu. Nah, bagaimana dengan kita? Yang paling jauh di sini dari rumah ke gereja siapa? Tuh, Mas Ardi tante. Jomin juga ada ya. 1 jam. Paling mentok ya. Kurang lebih ya Mas Ardi? 1 jam? Kalau naik kereta 2 jam, aduh. Tapi luar biasa, saya salut loh Mas Ardi, Tante ya. Kemarin baru ngobrol sama Korusi ya, wah Tante Lina ke gereja luar biasa loh, cukup jauh loh ya. Wawik Farm ke sini, nyetir sendiri. Di usia yang masih golden, ya itu luar biasa. Yang muda-muda udah KO duluan, yang cuma 20 menit ke gereja, aduh malas, aduh panas, tidur ya cucian belum selesai, belum lagi belanja shopping buat lunchbox besok, anak-anak sekolah, ya. Bayangkan saudara-saudara, orang Majus 4 bulan. 4 bulan itu sekitar berapa hari? Sekitar 120 hari. Ada yang mengatakan, ini pun baru prediksi, 4 bulan itu berdurut dari, saya ambil dari Esra 7 ayat 9 ya. Nah lo tante, bawa beras berapa karung ya buat di jalan. Belum bawa apa lagi tuh, minyak, bawa telur, bawa Indomie. Itu berapa banyak mau dibawa coba. Jalannya gak enak, panas. Belum sakit perut, gak ada toilet. Gak ada air, cari air susah. Padang gurun. Zaman sekarang tinggal masuk mobil, pasang AC. Sampai di gereja pun AC. Masih komplain. Asik deh itu. Ya. Ini waktu saya baca ini ya, waktu saya pelajari ini luar biasa. Pengorbanannya ya, bayar harganya orang Majus itu hanya untuk mencari seorang bayi yang baru lahir. Mereka meninggalkan kenyamanannya. Belum lagi resiko di padang gurun. Ada penyamun, kita nggak tahu. Itu panas, kalau bisa 40 degrees aja orang kita udah sakit kepala. Ya, udah saya tuh nggak tahan panas ya, nggak tahan matahari. Saya beberapa hari ini saya nggak jalan pagi. Korusi ajak saya jalan, saya bilang saya nggak mau karena kulit saya tuh nggak tahan dengan matahari, perih. Ini orang Majus, mereka pakai baju di padang gurun gitu ya, ketutup, tapi tetap kan gerahnya itu nggak tahan ya. Dan mereka harus berjalan, bisa jadi mereka berjalan siang, berjalan malam, mereka harus terus melihat di mana bintang itu akan berhenti. Ya, jadi di sini dari poin pertama itu kita belajar bahwa orang Majus itu mencari Yesus itu dengan kesungguhan, dengan satu intensitas, dengan keseriusan, dengan satu komitmen. Kami mau mengadakan perjalanan walaupun panjang, walaupun kami harus lewat mungkin lembah, gunung, lembah, bukit, lembah, melewati sungai, ya harus muter sana, muter sini. Tapi kami ingin bertemu dengan bayi itu. Kami ingin menyembah dia. Itu adalah satu sikap orang Majus yang luar biasa yang perlu kita pelajari. Yang perlu kita terapkan di hidup kita. Nah, yang kedua, orang Majus ini rendah hati. Ya. Kita lihat di Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. Nah, di bawah ini saya kasih catatan kaki lagi ya. Kalau kita lihat ya di Lukas 2 Injil yang menulis tentang kelahiran Yesus ya, Matius dan Lukas. Dan yang menulis tentang orang Majus ini hanya ada di Matius.
Ya, di Lukas menceritakan tentang gembala. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di gambar-gambar Natal atau di drama-drama, ya, orang Majus dan orang gembala-gembala itu mereka datang tidak dalam waktu yang bersamaan. Kita lihat di Matius 2 ayat 11, dikatakan maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Jadi Yesus saat itu sudah tidak ada di manger, ya, tidak ada dibilang di kandang, ya. Saya nggak taruh sih ini gambarnya karena saya nggak mau khotbah tentang itu ya. Jadi saya hanya ingin bahas bahwa ini mereka sudah tidak di tempat yang sama seperti waktu Yesus lahir. Mereka sudah ada di rumah. Dan waktu mereka datang saat itu kemungkinannya Yesus sudah bukan bayi lagi. Sudah bukan newborn baby ya. Bukan braus. Jadi kalau di Lukas dikatakan braus. Tapi di sini bahasa aslinya di bahasa Greeknya dibilang pedion. Artinya a child, berarti sudah anak-anak, udah infant. Ya, dan di sini pun bahasa aslinya sudah bukan kandang, sudah dikatakan oyan, artinya rumah, house, ya, tempat tinggal yang proper. Jadi orang Majus ini mereka datang, kalau kita lihat perjalanannya kurang lebih 4 bulan, let's say 4 bulan lah ya. Itu Tuhan Yesus saat itu kemungkinan sudah 4 bulan umurnya. Jadi sudah bukan newborn baby lagi, ya. Dan ketika orang Majus datang, mereka datang ke rumah, ya, di tempat situ mereka bertemu dengan Maria dan bayi itu. Mereka tidak sebutkan Yusuf. Kalau tadi kita lihat di dramanya GBIC itu ada Yusuf, tapi di sini cuma dibilang anak itu bersama Maria. Mungkin Yusuf saat itu lagi pergi jalan-jalan, tapi Yusuf ada karena malam-malam waktu Yusuf tidur kan malaikat datang ya memberikan mimpi kepada Yusuf. Cuma di saat ini katakan Maria ya ibunya. Nah, di sini kenapa dibilang kerendahan hati? Kerendahan hati, mereka orang yang luar biasa dihargai di negaranya. Tapi mereka datang saat itu dan ketika mereka melihat anak itu, mereka sujud menyembah. Di sini sujud menyembah, sujud sampai ke lantai. Di bahasa aslinya itu artinya mereka menjatuhkan mukanya sampai ke tanah, sampai ke lantai. Bukan hanya menyembah, kalau kita lihat ya mereka cuma begitu ya bersujud ya. Tapi di sini dikatakan mereka sampai mencium, mereka menyembah. Dan coba bayangin ya, pastikan waktu mereka masih di negaranya atau dalam perjalanan mereka pasti imagine-nya kan, wow ini raja loh, raja yang luar biasa, raja yang pasti ajaib, raja yang hebat, raja yang maha besar, maha kuasa ya. Sampai kelahirannya pun dinyatakan dengan bintang, pasti ini hebat sekali. Mereka pasti ngebayanginnya anak ini lahir di rumah, di istana. Tapi di sini mereka menemukan anak itu lahir di rumah dan pasti mereka sangat sederhana. Karena kalau kita bisa lihat saat itu Maria dan Yusuf adalah orang miskin, orang sederhana. Karena apa? Kita bisa lihat di Lukas ya kalau nggak salah. Itu waktu mereka datang, waktu Yesus berumur 8 hari mereka datang ke Bait Allah untuk menyunat Yesus. Mereka hanya bawa burung. Dan burung itu ya untuk orang miskin. Mereka bawa sebagai persembahan, satu penyataan persembahan. Burung itu buat orang miskin, buat orang yang gak punya kekayaan. Tapi kalau orang kaya, mereka harus bawa domba, bawa lembu ya untuk persembahan. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa saat ini waktu orang Majus datang, Maria dan Yusuf ini rumahnya sederhana, bukan rumah mewah. Bayangkan orang Majus yang tadinya berangan-angan mereka akan melihat bayi yang mungkin palungannya ya bukan palungan, maksudnya kotnya itu dari emas ya, karena ini kan luar biasa bintang loh yang muncul ya. Tiba-tiba sampai di situ mereka lihat bintang yang berhenti di rumah yang sederhana. Kemudian lihat lagi, waduh mamanya sederhana, pakai bajunya sederhana, babynya pun sederhana. Tapi ketika mereka melihat mereka nggak komplain, mereka nggak benerkah ini raja? Benerkah ini bayi keturunan raja? Enggak. Mereka enggak dinyatakan komplain. Mereka dikatakan ya, mereka lalu sujud menyembah. Mereka mengadakan perjalanan yang sangat jauh dan mereka sujud menyembah. Mereka memiliki satu kerendahan hati, ya. Kalau kita datang ke gereja, ke gerejanya malas, kadang AC-nya on and off. Lama.
Ya, dan ya lain-lain. Tapi saya percaya di sini enggak, ya di sini sudah semakin hari semakin luar biasa jemaatnya. Oke, nah kita bandingkan di sini ya, orang Majus ini bersama dengan, bandingkan waktu ketemu Herodes dan orang-orang ahli Taurat saat itu ya. Kita bandingkan itu di Matius 2 ayat 3 sampai 4 ya. Dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah. Bahasa Inggrisnya dikatakan di terjemahan yang lain dikatakan disturbed ya. Ia beserta seluruh Yerusalem. Gak cuma Herodes, gak cuma pegawai-pegawainya tapi seluruh Yerusalem dikatakannya. Mereka wow, kaget. Dan Herodes ini ada satu terjemahan lagi dibilang dia penuh dengan seperti orang yang paranoid ya. Seperti orang yang gelisah, orang yang ketakutan. Karena apa? Waktu orang Majus itu datang kan mereka bilang, mana si raja yang baru lahir? Ya, kami mau menyembah dia. Itu dengan bahasa lainnya, istilah lainnya, bukan kamu loh rajanya, ada raja lain. Dan itu membuat Herodes itu menjadi terancam. Ya, Herodes terancam. Ya, makanya di sini dia bilang, dikatakan ya dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan akhirnya mereka menemukan di mana Mesias itu lahir ya. Mereka lihat di kitab Mika ya. Nah, kalau kita lihat di sini Mesias itu dinubuatkan, dijanjikan buat siapa? Bukan buat orang Majus, bukan buat orang Babylon sebenarnya. Bukan buat orang Persia. Tapi Mesias itu dijanjikan untuk bangsa Israel, orang-orang yang tinggal di Yerusalem saat itu. Ya. Orang-orang Yahudi saat itu, ahli-ahli Taurat, mereka tahu akan ada Mesias yang lahir. Tapi ketika mereka mendengar berita ini, mereka stay. Mereka enggak pergi. Mereka enggak ikut dengan orang Majus untuk menyembah. Mereka mungkin takut dengan Herodes. Ya. Atau mereka enggak mau mengadakan perjalanan. Padahal saya coba lagi search ya, antara Yerusalem sama Bethlehem itu kurang lebih 9 sampai 10 kilometer. Kalau dibandingkan dengan orang Majus melakukan perjalanan lebih dari 2000 kilometer. Nah, di sini kita bisa lihat betapa rendah hatinya orang-orang Majus ini untuk menemui sang raja yang baru lahir itu. Kemudian selanjutnya, poin yang ketiga adalah mereka taat. Orang-orang Majus ini taat pada pimpinan ilahi. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka orang pintar, mereka yang belajar tentang perbintangan, mereka melihat ini bukan astrologi, ini bukan astronomi. Ya. Tetapi ini adalah satu hal yang luar biasa. Ada campur tangan yang maha kuasa di sini. Ada campur tangan ilahi. Dan kami mau menuruti, kami mau mengikuti pimpinan dari bintang itu. Untuk menemui raja yang ditunjukkan oleh bintang itu. Dan di sini ya, kita melihat ketaatan mereka pada pimpinan ilahi. Yang kedua, mereka mengikuti jalan yang berbeda. Saya lihat di Matius 2 ayat 12 ya. Ini si Herodes ya. Herodes mengatakan kepada mereka untuk di ayat yang sebelumnya dikatakan Herodes ngomong sama si orang Majus, "Kamu pergi ya sana. Pergi cari tahu di mana anak itu lahir. Kalau kamu sudah tahu, datang kembali dan kasih tahu saya supaya saya bisa datang menyembah dia." Padahal dia ingin membunuh anak itu ya, karena itu ancaman buat dia. Tapi di Matius 2 ayat 12 dikatakan apa? Diperingatkan ya, supaya mereka tidak kembali ke jalan yang sama. Mereka tidak kembali kepada Herodes, tapi mereka disuruh melewati jalan yang lain. Kembali pulang ke negerinya lewat jalan yang lain. Dan mereka menuruti. Mereka bisa aja komplain, "Oh, enggak dong, kan kita udah janji sama si Herodes mau balik lagi. Nanti kalau Herodes marah gimana? Herodes itu luar biasa loh.
Istrinya dibunuh, mertuanya dibunuh, anaknya dibunuh, semua dibunuh sama dia. Ya, kalau saudara-saudara baca tentang sejarah Herodes itu raja yang luar biasa dia. Sampai kalau tidak salah satu kaisar Agustus kalau nggak salah bilang lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi orangnya Herodes. Karena kalau babi dia nggak bakalan bunuh katanya. Ya, tapi orang-orang di sekitarnya dibunuh. Ya, bisa aja mereka takut. Aduh nanti kalau dikejar sama Herodes gimana? Ya, tapi mereka taat. Mereka taat pada pimpinan Tuhan. Mereka kembali lewat jalan yang ditunjukkan Tuhan, kembali ke negerinya. Dan mereka kembali dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mengaplikasikan hal ini dalam hidup kita? Apakah kita memiliki satu keseriusan, satu kesungguhan untuk mencari Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita memiliki kerendahan hati? Ya, datang kepada Tuhan yang saat ini dia sudah bukan lagi bayi, tapi dia penebus kita yang hidup. Dia mati bagi saudara dan saya. Dia menjanjikan hidup yang kekal buat kita. Dan apakah kita taat untuk selalu hidup menyenangkan hatinya, untuk hidup di dalam pimpinannya, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, saya tidak tahu bagaimana kehidupan sehari-hari saudara, hubungan saudara dengan Tuhan. Kita tidak usah mengejudge, kita tidak usah ngomong sama suami kita atau istri kita, kamu gak pernah berdoa, kamu gak pernah baca firman. Tapi biarlah ini berbicara pada kita masing-masing, secara pribadi. Ini pun buat saya secara pribadi, untuk saya lebih sungguh-sungguh, punya komitmen, benar-benar saya mau cari Tuhan, benar-benar saya mau taat dan tetap setia untuk mengiring Tuhan sampai nanti saya ketemu dengan Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju.